Ibadat Jalan Salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudari-saudara terkasih, begitu besar cinta Allah terhadap umatnya, sehingga Ia rela mengorbankan putranya untuk menebus dosa kita. Dosa telah merusak keharmonisan hubungan dengan Allah dan sesama. Sengsara dan wafat Yesus merupakan jawaban penebusan dosa dan keselamatan bagi manusia. Marilah kita menyatakan tobat kita melalui ibadat jalan salib ini sambil membangun niat-niat baik kita untuk memperbaiki diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan sesama dan alam sekitar demi tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata dan mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia yang dikasihi-Nya. Bantulah agar kami sungguh-sungguh bertobat dan secara nyata mengubah sikap dan tindakan kami menjadi lebih baik di dalam menjalankan tugas perutusan kami, demi tercapainya kesejahteraan bersama dan keadilan sosial bagi semua. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sekalipun tidak bersalah, Yesus dibawa kepada Pontius Pilatus untuk diadili. Pilatus pun berupaya memuaskan orang banyak dengan melepaskan Barabas dan menghukum Yesus. Yesus pun didera dan akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Kata adil berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Masih banyak lembaga peradilan di negeri kita yang tidak mampu memberikan keadilan. Keputusan hukum terkadang masih tunduk pada desakan mayoritas atau kalangan tertentu. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sanggupkah gereja menciptakan keadilan hukum demi terwujudnya kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, keadilan berasal daripada-Mu, namun Engkau sendiri tidak menerima keadilan itu dari manusia. Mampukanlah kami sebagai gereja menjunjung dan membela keadilan dalam masyarakat kami untuk mewujudkan kepastian hukum bagi semua orang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan memasangnya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Banyak terjadi perusakan tempat ibadah oleh sekelompok orang, pembubaran peribadatan suatu agama, proses perizinan pendirian tempat ibadah yang rumit, dan berbagai peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan agama di Indonesia. Bagaimanapun juga, gereja harus tetap setia dan bertahan pada imannya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengagumkan dalam memanggul salib-Mu. Kuatkanlah kami dalam memanggul salib kami yang lebih ringan dari salib-Mu, agar dapat melewati semua cobaan terhadap iman kami ini dan memperoleh kemenangan kelak di dalam nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib ia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib yang berat dan jalanan yang mendaki sangatlah menguras tenaga Yesus. Ia pun akhirnya jatuh untuk pertama kalinya. Namun demikian, ia tidak berhenti dan berusaha untuk bangkit kembali melanjutkan perjalanannya. Begitu banyak persoalan dalam bangsa Indonesia dan tidak tahu bagaimana untuk mengurainya satu persatu. Ketidaktahuan dan ketidakpedulian dengan hukum, kasus kekerasan dalam rumah tangga, korupsi yang merajalela, tidak tertib dalam berlalu lintas, sikap mementingkan diri sendiri, dan kemerosotan moral. Sudahkah kita sebagai gereja melakukan revolusi mental dengan mengubah sikap dan perilaku guna memperbaiki keadaan sehingga tercapai kesejahteraan bersama? Ataukah kita masih terjebak dalam perilaku lama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau jatuh karena beban dosa kami yang Kau tanggung. Namun Engkau memberi teladan pada kami dengan bangkit dari jatuh-Mu dan melanjutkan perjalanan. Bantulah kami agar dapat menemukan jalan keluar dari tantangan yang kami hadapi, sehingga terwujud masyarakat yang damai sejahtera. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Meski dengan perasaan tidak menentu, Maria berusaha menemui Yesus dan mendampinginya. Kasih seorang ibu sungguh menguatkan Yesus dalam penderitaannya.
Banyak sesama di sekitar kita yang berkekurangan, terlunta-lunta, tertindas, dirampas haknya, dan dikucilkan. Tidakkah kita tergerak hati untuk mendampingi mereka, memperoleh kehidupan yang layak dan hakiki seperti yang dikehendaki Allah Bapa kita? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bundamu membuktikan cintanya padamu dengan setia mengikuti perjalananmu. Buatlah kami agar dapat meneladani cinta Bundamu dengan mengasihi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan mengupayakan mereka untuk mendapat kehidupan yang baik di tengah masyarakat, karena mereka pun juga Bapa ciptakan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menghentikan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Membantu orang atau makhluk hidup lain yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan pertolongan itu, tentu saja dalam hal yang benar, memberikan resiko bagi kita sebagai gereja dan terkadang tidak mengenakkan. Kita akan menjadi lebih direpotkan dan kadang tidak mendapat apa-apa pada akhirnya. Terkadang juga niat baik gereja itu kurang dihargai atau tidak ditanggapi dengan baik. Namun demikian, teruslah kita berbuat baik pada sesama dan makhluk hidup lain, sehingga dapat hidup dalam keharmonisan bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu memanggul salib-Mu. Bantulah kami agar jangan sampai merasa terpaksa untuk menolong orang dan makhluk hidup lain ciptaan-Mu. Semoga jika kami membantu mereka itu, karena bela rasa dan solidaritas kami dalam mewujudkan kehidupan yang baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah Yesus tampak kotor oleh darah, keringat, dan debu. Seorang perempuan yang bersimpati, yakni Veronika, maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajahnya. Gereja berbela rasa. Upaya gereja menyuarakan dan memperjuangkan nasib buruh, para pengungsi,
kelompok orang miskin, penyandang disabilitas adalah bentuk keterlibatan gereja. Gereja yang terus terlibat dalam persoalan real hidup berbangsa dan bernegara yang secara aktif, konkret, dan terus-menerus merupakan gerakan dalam menghadirkan kerajaan Allah yang semakin nyata dan mewujudkan keadilan sosial. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Veronica dengan berani mengusap wajah-Mu dari darah dan keringat. Lewat Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami gereja-Mu untuk berani menghadirkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami dengan tanpa lelah melakukan gerakan bersama, mengatasi berbagai persoalan bangsa kami demi panggilan perutusan yang telah Kau tugaskan pada kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan tabah Ia bangkit dan meneruskan perjalanan. Kita harus selalu memeriksa sikap dan perilaku diri kita sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, ataupun sebagai anggota dan bagian dari gereja. Apakah perilaku pribadi maupun sosial kita sudah mencerminkan yang seharusnya? Kita harus mengakui sebagai bagian dan mungkin terlibat dalam tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial. Pertobatan paling nyata adalah jika ada perubahan dalam sikap dan tindakan kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta umat-Mu untuk bertobat. Curahkanlah kami dengan hikmat-Mu, agar kami sungguh-sungguh melakukan pertobatan sejati, sehingga tumbuh habitus baru yang dihayati dan dihidupi terus-menerus menjadi sebuah gerakan bersama untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para perempuan Yerusalem dengan setia mengikuti perjalanan Yesus memikul salib. Mereka merasa sedih melihat penderitaan. Sebagai bentuk simpati dan bela rasa, mereka menangis. Para perempuan itu terus merasakan apa yang dialami Yesus.
Untuk menunjukkan solidaritas gereja dengan masyarakat, maka kita perlu refleksi bersama, melihat dan menata kembali jalinan komunikasi yang inklusif, membentuk pribadi yang peduli pada sesama dan lingkungan, mengembangkan usaha yang mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kesadaran Pancasila sebagai rumah kita bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau meminta kami untuk memperhatikan sesama kami yang membutuhkan pertolongan. Semoga kami dapat menjalankan tugas perutusan kami ini demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua orang dan makhluk hidup lain ciptaan Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Ia jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Ia berusaha bangkit lagi dan berjalan terus. Gerakan bela rasa merupakan perwujudan pertobatan sosial kita. Kerahiman Allah dihadirkan lewat gereja untuk melayani sesama. Pelayanan kasih dan kerjasama kita dengan semua orang diperlukan untuk terciptanya kesejahteraan bersama. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, berulang kali Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, namun Engkau selalu bangkit kembali. Ajarilah kami untuk melakukan pertobatan sejati dengan berani berbela rasa dengan saudara-saudara yang membutuhkan demi kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesampainya di puncak Golgota, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian dan mengundi jubah Yesus untuk mereka. Perdagangan manusia, ujaran kebencian, narkoba, dan pergaulan bebas, tidak menerima keadaan diri sendiri, dan korupsi yang tiada henti, menciderai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan gambarannya. Maka marilah kita kembali memurnikan martabat manusia lewat pertobatan kita dengan tindakan nyata. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Mu telah menciptakan manusia
dan menghendaki yang terbaik bagi manusia itu sendiri, buatlah kami menyadari akan martabat kami sebagai manusia yang utuh, dengan menjunjung nilai-nilai moral yang luhur, sebagaimana Engkau inginkan dan dirumuskan dalam sila-sila dasar negara kami, Pancasila. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan harkatku. Perhentian 11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus direbahkan pada kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Tak terperikan rasa sakit dan nyeri yang dirasakannya. Lalu para prajurit menegakkan salib itu dengan tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Yesus disalibkan bersama dua penjahat di sebelah kanan dan kirinya. Konsumerisme, gengsi, narsisme dan eksistensi, foya-foya tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan gadget yang berlebihan, tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola uang rakyat hasil pajak tanpa disadari telah membelenggu kita. Sanggupkah gereja mematahkan belenggu itu? Terpanggilkah kita sebagai gereja untuk menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab, dan mengabdi dan melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau dipaku karena dosa-dosa manusia. Kami dipaku pada kepentingan duniawi kami. Bantulah kami, agar kami dapat memerdekakan diri dari belenggu keduniawian kami, sehingga kami sadar bahwa kami tidak hidup dalam komunitas kami sendiri, tetapi ada orang-orang lain hidup di sekitar kami dan lebih peduli pada mereka, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Perhentian 12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus tahu bahwa semua telah Ia jalani, maka berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Yesus menuntaskan tugas perutusan dari Bapanya dengan tergantung di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita aktif terlibat dan berpartisipasi dalam tugas perutusan kita sebagai anggota gereja? Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, dengan taat dan setia, Engkau menjalankan tugas perutusan yang Bapa berikan kepadamu. Curahkanlah Roh Kudus atas kami,
sehingga kami dapat menyadari panggilan dan tanggung jawab kami, serta meneladani Engkau dalam melaksanakan tugas perutusan kami sebagai gereja dalam hidup berbangsa untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari mulai malam, Yusuf dari Arimatea meminta untuk menurunkan jenazah Yesus. Pilatus meluluskan permintaan itu. Hidup memang berat untuk dijalani karena berbagai tantangan. Segala pertanyaan timbul, mengapa kita harus menjalani hidup yang berat ini? Namun bukan mengapa, melainkan apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Apa yang Bapa kehendaki kita lakukan. Yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, di balik semua penderitaan-Mu, ada rencana indah dari Bapa bagi kami. Buatlah kami mengerti rencana itu, karena kami yakin semua itu baik adanya. Semoga kami dapat membuka hati, sehingga kehendak Bapa dapat terlaksana dalam diri kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari Sabat segera tiba. Sesuai tradisi Yahudi untuk pemakaman, Yesus dikafani dengan kain lenan dan dibubuhi rempah-rempah. Sesudah itu dibawa ke kuburan yang baru dan dibaringkan di situ. Gereja menyadari bahwa hidup kita di dunia merupakan suatu pesiarahan. Maka kita harus mengisi hidup kita yang entah singkat, entah lama, dengan melakukan banyak kebaikan, karya dan pelayanan bagi sesama dan lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami dengan hikmat-Mu untuk mengisi hari-hari kehidupan kami dengan hal-hal yang baik dan berguna bagi sesama kami, sehingga kami layak disebut sebagai murid-Mu, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan.
makamkan, masuk ke dalam kematian, sampai bangkit mulia. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, melalui jalan salib ini kita diajak untuk terus-menerus memperbaiki diri dan menyadari tugas perutusan kita sebagai umat Allah, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Kita memohonkan juga rahmat pertobatan dan bela rasa dari Allah agar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa bersama. Allah yang Maha Adil, kami bersyukur telah mengikuti jalan salib Putra-Mu, di mana kami mendapat kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Sebagaimana dulu Yesus menyucikan bait Allah, bantulah kami untuk memeriksa sikap dan perilaku diri sendiri sebagai anggota keluarga, masyarakat, gereja, dan negara, dan melakukan pertobatan sejati. Yesus Putra-Mu juga memerintahkan para murid untuk memperhatikan mereka yang hina dina, haus dan lapar, asing, telanjang, di dalam penjara, dan yang sakit. Mampukan kami untuk berbela rasa terhadap mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan penyandang disabilitas, sehingga dapat berlaku adil dalam mewujudkan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup dan keadilan sosial. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.